Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi kedua tentang kinematika. Pendahuluan dulu. Jadi salah satu cabang fisika yang mempelajari gerak objek itu kita terbagi dua. Namanya pertama adalah kinematika, yang kedua ada namanya dinamika. Kalau kinematika ini adalah mempelajari gerak objek tanpa perlu mencari tahu penyebabnya. Kita hanya mau mencari tahu variabelnya aja. Misalnya nih, ada suatu tabrakan, kemudian kita hanya perlu cari tahu yang terjadi di lokasi itu ada apa aja. Oh, mobil yang tabrakan, mobilnya, kemudian kita cek mobilnya ada rodanya, kemudian ada penumpangnya, kemudian lokasinya dia nabrak di trotoar, misalnya dia di jalan, kemudian lokasinya di sini. Nah, dia hanya mencari tahu apa aja yang ada di lokasi tersebut gitu loh. Nah, kalau seandainya dinamika, itu baru mencari tahu penyebabnya. Seandainya terjadi tabrakan dan lain-lainnya, dia mencari tahu, loh kok bisa, kenapa, kenapa bisa tabrakan, oh supirnya ngantuk dan segalanya. Nah, itu baru masuk ke dinamika. Di dalam kinematika ini nantinya kita akan belajar beberapa materi, ada namanya jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu artinya kalau jalannya lurus, berarti dia gerak lurusnya itu beraturan, tetap konsisten gitu. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang jalannya lurus tapi dia itu jalannya agak tidak beraturan, belok-belok-belok, nah itu bisa masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Tapi dia nggak beraturan juga sih. Jadi dia kalau gerak lurus beraturannya misalnya supir yang dia itu fokus di jalur kiri, kemudian dia belok, ada belokan ke arah kiri dia belok, kemudian ada belokan ke arah kanan dia belok, tapi dia fokus di jalur kiri. Nah, itu masuknya ke gerak lurus berubah beraturan. Ini kita masuk ke pengenalan singkat tentang kinematika. Jadi kinematika ini yaitu menjelaskan mengenai gerak objek benda tanpa memperhitungkan penyebabnya atau perubahan geraknya. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari titik awal. Berbeda, beberapa jenis gerak dalam kinematika itu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kinematika ini biasanya kita manfaatkan untuk prediksi peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari, dan awal puasa. Jadi kan kalau pergerakan orbit itu tuh kan dia konsisten ya, dia bergerak tapi konsisten. Dia nggak berubah meloncat dan lain-lainnya. Makanya perubahan siang dan malam itu kan konsisten. Tidak malam tiba-tiba siang, siang tiba-tiba malam kan nggak seperti itu. Biasanya juga kita manfaatkan untuk jadwal pesawat terbang, kemudian ada jadwal pit stop pada balapan itu biasa juga. Terus jadwal kereta itu juga kita manfaatkan. Kita mencontoh seperti orbit itu yang mana dia tetap konsisten di jalurnya, jalannya gitu tanpa ada perubahan tiba-tiba melaju, tiba-tiba berhenti. Makanya kalau kecelakaan di kereta itu tuh sangat dilarang menyeberang pada saat kereta api mau lewat dan sejenisnya karena mereka memang sistemnya itu adalah dia itu konstan. Jadi kecepatannya itu konstan. Jadi kalau begitu diberhentikan tiba-tiba itu cukup memakan waktu yang lama dan jarak yang cukup lumayan jauh dari prediksi awal untuk berhenti. Makanya biasanya mereka tuh kalau mau berhenti, mau dekat-dekat dengan stasiun, mereka udah matikan mesin dari jauh-jauh atau dari beberapa meter gitu. Udah sesuai prediksi. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk dulu ke jarak. Dari jarak ini adalah merupakan besaran skalar. Kalau kita bilang besaran skalar artinya apa? Artinya tidak ada perhitungan terhadap arahnya. Jadi kita nggak perlu memperhitungkan arahnya. Kita tidak mempedulikan arahnya. Misalnya di sini ya ada eh, jarak A ke C. A ke C. Berarti dia itu bergerak dari A ke B dulu, baru ke C. Jadi cara menghitungnya gimana? Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian naik pergi lagi dia. 7, 8, 9 gitu. Berarti dia misalnya ini satuannya meter, berarti dia 9 meter. Gitu. Kalau jarak itu hitung aja semua yang dilalui, yang ditempuh itu hitung semua. Gitu.
Nah, bedanya kalau perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi, suatu besaran itu kalau suatu akan dipengaruhi oleh arahnya. Misalnya dia ini Ali mau pindah ke C, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti dia di B. Berarti kalau ke arah kanan, dia itu 6 meter. Kemudian dia ke arah kiri lagi. 1, 2, 3. Kemudian dia ke arah kiri 3 meter. Artinya apa? Artinya kita kurang. Berarti perpindahannya adalah 3 meter. Gitu. Nah, sekarang kita ikut latihan soal. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 20 km, kemudian bergerak ke barat sejauh 40 km, dan bergerak ke selatan 10 km. Ini sesuai yang digambar. Di gambar ini udah ada ini, utara, kemudian dia ke barat, kemudian dia ke selatan. Nah, sekarang dia ini, kita ngikutin gambarnya aja. Kemudian diminta itu tentukan jarak dan perpindahannya. Ini seharusnya ini timur. Biar kita ininya konsisten. Ini berarti timur, karena kan dia sebelah kanan ya. Nah, sekarang dia tanya, tentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut, katanya. Berarti kalau jarak, tinggal kita hitung semuanya yang ditempuh. Sini kita tulis jarak berarti ada 20 kilo tambah 40 kilo tambah 10 kilo. Jaraknya berarti 20 tambah 40 tambah 10, 70 kilo. Kemudian kalau perpindahan berarti ini tadi kita tarik dari pangkal sini ke ujungnya. Nah, di sini. Bagaimana cara kita menghitung garis miring? Nah, cara kita menghitung garis miring adalah kita caranya dengan mencari rumus Pitagoras. Ini namanya rumus Pitagoras. Pitagoras ini dapat membantu kita dalam mencari garis miring. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita menganggap bahwa ini semuanya utuh. Jadi ininya kita anggap dia utuh semua, jadi nggak ada yang setengah jalan, semuanya kita langsung buatkan jadi persegi. Ini kita buatkan persegi dulu di sini. Nah, ini juga kita tarik persegi. Nah, kalau seandainya kita tarik persegi di sini, otomatis sebelah kanan ini, kalau di sini 10, berarti di sini juga 10. Karena kan yang kirinya di 10 ya, 20 maksudnya. Di sini kan 20, kalau di sini 10, berarti sisanya di sini. Kemudian ini kan sama dengan ini jadinya kan, berarti ini juga 40 kilo. Nah, sekarang kita udah dapat nih sisinya. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah kalau mau mencari rumus sisi miring, ini yang sisi miring, caranya tinggal nih kita perhatikan. A pangkat 2, ini yang bagian depan, ini kita sebut dengan depan tambah B pangkat 2. B pangkat 2 ini bagian samping, kita sebut juga ini bagian samping. Fokusnya kenapa ini bagian samping? Karena ini langsung berhadapan dengan ini. Jadi ini depan. Kemudian ini jadi samping karena posisinya dia itu di samping ini. Di samping huruf C ini. Nah, gitu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, berarti cara mencari tahunya adalah huruf kalau ini C, berarti rumusnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, C ini bentuk lainnya jadinya
C itu akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Tinggal kita masukkan. A-nya 10 pangkat 2 tambah B-nya 40 pangkat 2. Jadinya ini 100 tambah 1600. Maka diperoleh jawabannya akar dari 1700. 1700 ini kan adalah 100 kali 17. 100-nya bisa kita keluarkan dari akar. Jadi tinggal 10 akar 17 meter. Ini benar, kalau sampai sini juga benar. Oke, selanjutnya, kalau seandainya Ali berlari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran, jika diameter lingkarannya 140 meter, berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh Ali? Nah, kalau dia ditanya perpindahan, otomatis kan dia bilang mengelilingi. Kalau mengelilingi artinya dia akan melewati terus titik dia akan berkeliling dari dia titik A nih awalnya. Nanti keliling terus berhenti lagi kan di titik A. Berarti tidak terjadi perpindahan, tidak berpindah posisinya. Berarti perpindahannya adalah 0 meter. Nah, gitu. Kemudian tinggal kita cari jarak. Cari jarak adalah karena ini keliling, maka kita tinggal cari tahu rumus keliling lingkaran. Ini kan bentuknya lingkaran nih. Berarti jaraknya adalah, karena dia keliling, ini kita hitung semua keliling lingkarannya. Rumus keliling lingkaran adalah 2pi D. Artinya 2, pi-nya 3,14, diameternya 140, berarti kalkulatornya sebentar. 2 kali 3,14 kali 140, berarti dia 879,2 meter. Nah, gitu. Oke, berikut latihan soal berikutnya adalah seorang anak berjalan lurus 6 meter ke utara. 6 meter ke utara, ini 6. Kemudian belok ke timur sejauh 8. Ini 8 timur. Kemudian dan belok lagi ke selatan 12. Belok sini 12 selatan. Perpindahan anak tersebut, perpindahannya adalah tinggal kita tarik ini ke sini. Nah, ini berarti di sini. Kehapus semua. Ini tinggal ditarik sini. Nah, tinggal kita buat kayak tadi. Ini kita anggap penuh semua, full. Berarti di sini ada 8, di sini ada 6. Karena di sini udah ada 6, berarti di sini 6 sisanya. Maka tinggal kita cari tahu perpindahannya adalah C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Akar A-nya itu 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. Ini 36 tambah 64. Sini 100. Berarti 10 meter. Nah, 10 meter ke arah, ini kebetulan aja dia ini 10 meternya tepat. Tapi kalau seandainya di sini 10, 10, 10, semua yang kita perhatikan adalah arahnya. Kalau arahnya ke sini, berarti dia ke arah tenggara. Nah, kemudian ada soal berikutnya. Pada suatu hari, Aben berlari mengelilingi lapangan sepak bola di kampung Pujo Asri. Panjang lapangan tersebut 100 meter dan lebarnya 50 meter. Aben berangkat dari titik A. Dia berangkat dari titik A.
Kemudian dia berlari berhenti di titik D. Dia berhenti di sini. Berarti mengalami ya dia perpindahan. Karena kalau dia kembali ke A lagi, berarti perpindahannya 0. Tapi karena dia berhenti di sini, berarti ada ininya. Dengan melewati titik B dan C. Pada lapangan yang sama, tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh. Berarti kan kalau kita tulis tuh ya seperti ini jadinya kan. Nah, dia ke sini, dia ke B, baru ke C, baru dia ke D. Ini ya jadi ya. Pergerakannya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka kalau untuk mencari jarak tinggal kita jumlahkan aja. Jaraknya yang di sini itu 100 meter ditambah di sini itu 50 meter. Kalau di sini itu tambah 100 meter. Maka jawabannya 250 meter. Kalau perpindahannya itu kita tarik dari sini nih pangkal ketemu sama ujung ya kan. Nah, gini. Ini kan panjang ini kan sama dengan ininya. Lebarnya juga itu. Berarti perpindahannya adalah 50 meter. Kemudian kita masuk ke kelajuan. Kelajuan merupakan besaran skalar. Nah, ini besaran skalar kalau kelajuan, perhatikan. Kelajuan adalah besaran skalar. Contohnya adalah pada angka speedometer yang menunjukkan kelajuan karena hanya menginformasikan nilainya saja, tanpa arah. Makanya, di sini rumusnya adalah kelajuan rata-rata berarti adalah jarak total per selang waktu. Itu berarti semuanya dijumlah. Contohnya nih, Adi berlari sejauh 110 meter dalam waktu 8 sekon. Kemudian mulai melambat dengan menempuh 100 meter dalam waktu 90 sekon. Saat tersisa 60 meter menuju garis finish, Adi mulai kelelahan sehingga membutuhkan waktu 100 sekon untuk mencapai. Berapa kelajuan rata-ratanya? Berarti kelajuan rata-ratanya adalah, karena dibilang cuma kelajuan rata-rata, kita jumlahkan aja semua. 110 untuk yang atasnya dulu jaraknya. 110, 100, dan 60. 100 dan 60 per di sini ada 80 sekon tambah 90 tambah 100. Ini jadinya 270 per yang di bawah ini jadinya juga sama 270. Berarti dia 1 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor. Ingat dia besaran vektor, berarti ada pengaruh posisinya. Contoh soal di gambar, ini dia ada seorang, dia itu nih dari sini 0 meter, kemudian dia udah bergerak sejauh berhenti di 40 meter. Kemudian di 40 meter dia mulai melambat atau membutuhkan waktu sekitar 60 sekon. Untuk mencapai totalnya dia 120 meter. Ditanya berapa kecepatan rata-ratanya? Kalau kecepatan rata-ratanya berarti kita buat perpindahannya. Berarti 120 dikurang 40 per 60. Berarti di sini 60 per 60. Berarti 1 meter per sekon. Nah, berikutnya. Berikut ini adalah untuk latihan soal yang pertama. Seseorang mengendarai mobil dari Bogor ke Bandung menempuh jarak 120 kilo. Berarti ini totalnya. 80 ini S total. 80 kilo
pertama dilalui dengan kelajuan rata-rata 40 km per jam. Sedangkan 40 km sisanya ditempuh dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam. Berapakah kelajuan rata-rata untuk seluruh perjalanannya? Karena dia bilang kelajuan, berarti kita tidak perlu memperhitungkan arahnya. Tinggal kita cari tahu. Kalau misalnya S total sama dengan 120, kemudian S1-nya 80, V1-nya 40, alhamdulillah, S2-nya 40, kemudian V2-nya 80. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Kan rumusnya itu V sama dengan S per T. Kalau dibalik, jadi T-nya di depan, berarti S per V. T V kan S VT, berarti kalau T S per V. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Di sini kita coba ya, kita kerjakan dulu satu-satu. Nah, di sini T1-nya ini dia, dia ini, jadi kita mau buat, kalau S total itu kan dia diperoleh dari S1 tambah S2. Nah, S1-nya ini kan itu adalah terdiri dari V per T. T per V, bentar. Kemudian kalau T sama dengan V1 per S1, tinggal kita masukkan aja 40. Oke, kita coba lihat rumus kelajuan rata-rata. V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Nah, kalau dia V sama dengan S per T. Berarti kalau misalnya kita mau mencari T-nya, oke, kita ada koreksian di soal ini kayaknya. Jadi kalau mau mencari T-nya, kan dia tuh berapa kelajuan rata-rata untuk seluruh perjalanan. Dia mau mencari berapa kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu kan dia ini V S per T. Nah, kalau mau mencari ini, berarti harus ada V total. Untuk mencari tahu V total, maka kita membutuhkan S total per T total. Nah, T totalnya ini kita kan belum tahu. Jadi, T total ini kita cari tahu dengan cara menghitung persatuannya. Kita lihat dari di sini T1 itu V1 per S1 40 per 80 dapat 0,5 jam. Kemudian T2 V per S2 80 per 40 dapat 2 jam. Sehingga diperoleh T totalnya 2,5 jam. Kemudian tinggal kita masukkan rumusnya. S total per T total dapatlah 48 km per jam. Kemudian, seseorang mengelilingi bersepeda komplek rumahnya selama 30 menit sebanyak 3 putaran. Jika jarak satu putaran 4,8, berapakah kelajuan dan kecepatan rata-ratanya? Ini berarti tinggal kita kerjakan saja 30 menit ini. 30 menit ini tinggal kita masukkan ke jam. Kalau kita masukkan kilometer, kalau diisi kilometer berarti jam. Jamnya 0,5 jam. Jika jarak satu putaran 4,8, kalau jaraknya ini
4,8, 3 putaran dia bilang. Berarti kita kalikan 3. 4,8 kali 3. 4,8 kali 3 itu 14,44. 14,4 km. Kemudian tinggal ditanya kelajuan. Kelajuan berarti, kalau kelajuan itu kan skalar ya, berarti dihitung 3 kali putaran, dihitung 3 kali putaran. Kelajuan itu 14,4 per 0,5. Maka diperoleh 28,8 km per jam. Tapi kalau ditanya kecepatan rata-rata itu berarti dia itu karena tidak mengalami perpindahan, kan dia bilang mengelilingi, berarti 0 km per jam. Nah, ini untuk berikutnya masuk ke percepatan. Di percepatan itu kita rumusnya adalah perubahan kecepatan per waktu yang ditempuh. Kita contohkannya ini. Sebuah mobil melaju lurus dengan kecepatan awal. Di kecepatan awal tuh berarti misalnya V1 60 km per jam. Kemudian pengendara ada rintangan di depannya sehingga ia menginjakkan pedal remnya. Kalau pedal rem, jadi selama 5 sekon sejak pengereman dilakukan, kelajuan mobil turun menjadi V2-nya itu 24 km per jam. Kemudiannya dia T-nya itu adalah 5 sekon, delta T-nya. Ditanya percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berarti ini kita ubah dulu. 60 dikali 1000 dibagi 3600. Tinggal kita 600 dibagi 36. Ini dapatnya 16,67 meter per sekon. Kemudian untuk berikutnya ini 24, tinggal 24.000 bagi 3.600. Jadinya ini 6,67 meter per sekon. Jadinya A sama dengan 16,67 kurang 6,67 per 5. 10 per 16. Jadi 10 per 5. Jadinya 2. Nah. Salah kita salah mengurangkan. Karena harusnya yang dikurangkan itu V2 kurang V1. Karena kan yang terakhir kurang yang awal. Harusnya kita masukkan dulu rumusnya V2 kurang V1 per S. Nah, berarti tinggal masukin 6,67 kurang 16,67 per 5. Jadi ini min 10 per 5. Jawabannya min 2 meter per sekon.
sekon pangkat 2. Nah, ini min ini maksudnya min ini tuh dia tuh berarti dari yang laju ke lambat gitu. Maksudnya dari yang kencang kemudian dia jadi melambat. Itu maksud minnya. Jadi min itu bukan artinya dia sesuatu hal yang negatif, tapi dia mengalami perlambatan. Makanya percepatan itu masuknya ke besaran vektor. Kemudian ini ada GLB dan GLBB. Bedanya adalah kalau GLB itu dia kecepatannya tetap. Jadi kalau ibaratnya kalau naik motor tuh tetap aja lurus begini. Ini grafik, contoh grafiknya. Kemudian kalau seandainya dia juga mau konsisten ke atas, lurus aja gini. Tapi kalau grafik GLBB itu, nah dia seperti garis singgung seperti ini nih. Kenapa? Karena memang kecepatannya itu dia berubah-ubah, cuman berubahnya secara beraturan. Percepatannya yang tetap. Kalau misalnya GLB itu percepatannya sama dengan 0, kalau GLBB itu percepatannya yang tetap. Rumusnya apa? Nah, ini rumusnya. Kalau GLB itu rumusnya S sama dengan V kali T. Kalau GLBB itu rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Kalau mau mencari VT itu ini. Ada bisa pakai ini, bisa pakai ini tergantung apa yang diketahui. Kita masuk contohnya. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam. Keadaan diam berarti V0-nya 0. Kemudian dengan percepatan berarti percepatan tetap. Percepatan tetap hanya 4 meter per sekon pangkat 2. Kecepatan dan jarak ditempuh setelah benda 5 sekon berturut-turut adalah T-nya 5 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan dan jaraknya. Berarti kecepatan yang terakhir yang ditanya. Maka kita carinya adalah yang pertama itu VT-nya rumusnya ini yang ini. Karena di sini dia itu menjelaskan benda itu mula-mula diam, kemudian dia bergerak, artinya dia GLBB. Kalau dia itu dalam keadaan yang konstan, lagi jalan terus tetap, nah itu baru kita masuk ke GLB, karena ini GLBB. Nah, GLBB ini FT sama dengan F0 tambah AT. F0-nya 0 tambah A-nya 4, T-nya 5, berarti 20 meter per sekon. Kemudian ditanya jaraknya. Kalau jaraknya kita masukkan rumusnya VT tambah V0 per 2 kali T. Biasanya ini sering yang dipakai. S-nya, VT-nya itu 20, F0 ini 5, ini 2. Ini jadi jawabannya 10 kali 5, ini 50 meter. Nah, gitu. Kenapa dia menggunakan rumus ini? Karena yang diketahui VT-nya, sudah diketahui VT-nya. Dan V0-nya itu 0. Tapi kalau seandainya V0-nya itu ada angkanya, baru bisa kita gunakan rumus ini. Ini V0-nya ada, tapi VT-nya yang 0. Ini untuk kalau VT-nya yang 0. Biasanya yang dari laju kemudian berhenti. Cuma kalau yang mula-mula diam, berarti bisa gunakan yang ini. Gitu. Kemudian lanjut. Sebuah mobil balap direm. Nah, ini direm dari kelajuan 20 meter. Ini V0-nya 20 meter per sekon menjadi VT-nya, ini dua-duanya ada 5 meter per sekon. Jaraknya itu 75 meter. Mobil tersebut berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh. Dia nanya lagi, menempuh jarak sejauh
Berarti dia nanyanya FT yang ketiga. Kalau berhenti kan berarti yang ketiga. Berarti ini F1, kita anggap ini F1, ini F2. Nah, ini S1 sampai 2. Kemudian mobil tersebut akan berhenti, berarti untuk V3-nya 0. Setelah menempuh jarak lagi, berarti dia F3-nya 0 kalau S-nya berapa pertanyaannya. Nah, cara menjawabnya adalah untuk ini kita cari tahu dulu percepatannya. Kenapa kita cari tahu percepatannya atau kita cari tahu dulu kita cari tahu waktunya aja dulu. Jadi misalnya kita masukkan rumus ke sini, ke rumus ini, S sama dengan Vt tambah V0 kali T bagi 2. S-nya 75, Vt-nya ini 5, F0-nya 20, T per 2. Ini kita kalikan, ini berarti 2 kali 5, 10, 140, 150, di sini 25 T. T sama dengan 150 bagi 25. Itu berarti 6 sekon. Nah, dengan waktu yang sama bisa kita hitung ke berikutnya di sini. Untuk 6 sekon ini kita cari tahu dulu dia ini A-nya. Vt sama dengan V0 tambah AT. Vt-nya tadi 5, V0-nya ini 20, tambah A, ininya 6. Berarti ini 5, 20 tambah 6A. 5-nya ini dikurang, 5 kurang 20 sama dengan 6A. Ini 15 per 6 sama dengan A. Berarti A sama dengan min 15 per 6 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita udah tahu A-nya, udah tahu T-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke S-nya. S-nya ini adalah apabila dia nanya berapa jaraknya, tinggal kita masukkan. S sama dengan rumusnya. Kalau misalnya mau pakai yang ini kita butuh A-nya, tapi kalau seandainya kita mau pakai yang ini lagi, kita nggak butuh A-nya. Misal ya, kalau Vt tambah V0, Vt-nya itu 0, V0-nya itu ini kan yang terakhir sebelumnya, 5 per 2 kali 6. Ini 3, 15 meter. Nah, ini S-nya langsung kita ketahui rumusnya. Tapi kalau seandainya mau pakai yang ini, lumayan panjang jadinya. S sama dengan V0-nya itu 5. V0-nya tadi kan 5, kita pakai yang ini. T-nya 6 tambah setengah, ini 15 per 6, T pangkat 2, 6 pangkat 2. 30 tambah ini 15, ini 12, ini 36, ini tinggal kita coret. 36 ini 3 kali 15, 30 tambah 30, jadinya 60 meter. Nah, ini kalau kita pakai yang
metode yang ini. Tuh mau pakai metode yang ini, hasilnya ini. Jadi kalau seandainya ini pilihan ganda, mudah kita periksa. Tapi karena ini bukan pilihan ganda, jadi kita tergantung kita mau pakai rumus yang mana. Nah, ini ada tugas PR-nya. Tugas PR di sini tuh esai aja. Jadi silahkan dikerjakan.